warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman kelas 564 sekalian. Mohon izin saya berdiri di sini pada hari ini untuk dapat memperkenalkan diri saya secara pribadi melalui video yang akan kita lihat beberapa menit ke depan. Mohon disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biodata saya. Nama saya Nur Fajril Wafita Iza, bisa dipanggil Vivi atau Fajril. Saya lahir di Lamongan tanggal 25 Desember 1996. Status saat ini saya sudah menikah dan sudah dikaruniai satu orang anak. Lalu untuk riwayat pendidikan, saya SD berasal dari SDN Babat 7, dilanjutkan dengan jenjang berikutnya di MTSN Modern Babat. Lalu untuk SMA, saya hijrah ke Madinsan Cendekia Serpong di Tangerang. Untuk saat itu SMA-nya adalah SMA boarding, jadi saya pulang sekitar 1 semester sekali setelah pembagian rapot. Setelah SMA, saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat itu saya diterima di D1 PKN STAN di tahun 2014 dan lulus pada tahun 2015. Untuk riwayat karir, setelah lulus dari D1, saya ditempatkan di kantor pelayanan pajak minyak dan gas bumi. Lalu setelahnya tahun 2018, saya diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan studi di D3 Pajak Alih Program. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan karakter saya. Mungkin ini bukan hanya pendapat saya pribadi, tapi juga saya bertanya ke orang lain beberapa sifat saya ini. Yang pertama, katakan saya itu orang ekstrovert. Jadi saya suka untuk bersosialisasi dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, bermain bersama, hangout bersama, dan lain sebagainya. Lalu saya juga orang yang easy going atau bisa masuk ke dalam lingkungan manapun. Lalu saya juga orang yang ramah. Artinya mungkin saya cenderung untuk tidak memperlakukan orang lain itu dengan buruk, apalagi orang yang baru dikenal. Karena kan saya percaya bahwa orang yang ramah atau baik terhadap orang lain akan mendapat karma yang baik pula. Lalu selanjutnya saya juga termasuk orang yang mempunyai empati yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar saya. Saya juga termasuk orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, jadi saya cenderung untuk bersifat ambisius. Lalu saya juga mungkin sedikit mudah emosi dan terpancing ketika menyangkut orang-orang yang saya sayangi dan menyangkut dengan apa yang ada dalam diri saya yang tidak saya sukai. Terkadang memang saya mudah emosi. Selanjutnya adalah kelebihan yang ada dalam diri saya. Menurut saya itu adalah orang yang tekun, karena ketika saya menginginkan satu hal, saya biasanya benar-benar mempelajari atau mencerna hal tersebut sampai benar-benar saya mendapatkannya. Lalu saya juga orang yang bekerja keras, tidak pantang menyerah atas satu hal. Misalnya saya gagal dalam satu kegiatan, maka saya akan mencoba untuk melakukan hal tersebut lagi dan memperbaiki kesalahan saya sehingga saya bisa berhasil. Lalu saya juga termasuk orang yang teratur, artinya saya terbiasa untuk membuat jadwal apa yang saya lakukan dalam sehari-hari. Dulu ketika saya masih belum berkeluarga, mungkin saya akan membuat jadwal setiap jam apa yang akan saya lakukan. Misalnya jam sekian sampai jam sekian saya harus mempelajari apa, saya harus melakukan apa, misalnya memasak atau yang lainnya. Namun untuk sekarang, karena prioritas saya mungkin tidak hanya hal-hal yang menyangkut diri saya sendiri, jadi saya hanya membuat jadwal secara global. Misalkan pada hari ini saya harus mengerjakan tugas ini, dan mengerjakan hal ini, seperti itu. Lalu saya juga orang yang mudah bergaul, itu merupakan satu kelebihan menurut saya, karena ketika saya mudah bergaul, saya bisa dengan mudah membaur dengan orang-orang yang ada di sekitar saya dan di lingkungan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan atau kelemahan yang ada pada diri saya. Yang pertama, saya adalah orang yang cenderung tergesa-gesa. Artinya ketika saya sudah merencanakan banyak hal dalam satu hari dan saya ingin banyak hal tersebut cepat selesai, maka
maka biasanya saya akan melakukan satu hal dengan hal yang lainnya secara bersamaan. Meskipun sifat buruknya yaitu ketika satu hal ini belum selesai, saya mengerjakan hal yang lain, tentu hal yang saya tinggalkan akan berisiko untuk kurang maksimal seperti itu. Jadi yang kedua, saya termasuk orang yang ambisius. Menurut saya ini merupakan ada kelebihannya, namun ada juga kekurangannya. Kelebihannya mungkin dengan ambisi yang saya miliki, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Tapi kekurangannya ketika saya memiliki ambisi, saya cenderung untuk melupakan hal-hal lain di sekitar saya. Misalnya saya mempunyai ambisi untuk mengerjakan satu tugas dalam 1 jam untuk langsung selesai. Maka saya akan melupakan kegiatan saya yang lain, saya akan lupa makan, saya akan lupa mengerjakan hal yang mungkin lebih urgent, atau mungkin juga saya akan melupakan kewajiban saya yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, saya cenderung orang yang pemilih. Artinya ketika saya menyukai satu lingkungan, saya akan bergaul dengan lingkungan itu dengan mudah dan saya akan membuka diri saya terhadap lingkungan tersebut. Tetapi ketika saya menganggap bahwa lingkungan yang ada atau saya masuki adalah lingkungan yang kurang saya sukai, misalkan orang-orangnya atau kegiatannya, maka saya akan cenderung menutup dan menarik diri saya. Hal ini yang mungkin mendapat kritik dari beberapa teman-teman di sekitar saya. Yang pertama, untuk hal-hal yang saya sukai, saya menyukai atau senang ketika segala sesuatu yang sudah saya rencanakan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada gangguan atau distraksi. Jadi ketika saya mencoba untuk ingin menyelesaikan beberapa hal dalam satu hari dan saya menyelesaikan itu sesuai dengan jadwal, maka hal tersebut akan membuat hati saya tenang dan damai. Yang selanjutnya, saya juga suka dengan ketepatan waktu. Artinya ketika berjanji dengan orang lain atau ada orang lain yang berjanji dengan saya, maka saya senang ketika mereka menepati waktu dan saya juga menepati waktu. Yang selanjutnya yang saya sukai adalah saya suka keteraturan dan kerapihan. Artinya ketika saya berada di rumah atau berada di ruangan pribadi saya, maka saya suka segala sesuatu yang ada di situ tertata dengan rapi dan saya siap untuk menggunakannya. Jadi setelah saya gunakan, biasanya akan saya langsung rapikan lagi karena saya cenderung menyukai hal-hal yang berbau kerapihan. Lalu saya juga suka dengan segala sesuatu yang bertema kehangatan. Artinya ketika saya bersama dengan orang-orang yang saya sayangi atau saya bersama dengan sahabat-sahabat saya, maka di situ saya akan merasa tersupport dan saya menyukai hal tersebut. Yang selanjutnya, untuk hal-hal yang tidak saya sukai, saya paling tidak suka dengan ketika membuat janji dengan orang lain, ada orang yang tidak menepati janji atau tiba-tiba membatalkan janji, atau juga ketika berjanji bertemu di satu tempat pada suatu waktu, orang tersebut cenderung untuk mengaret atau berlama-lama sehingga tidak datang ataupun datangnya hingga saya harus menunggu lama. Itu saya tidak suka. Saya tidak suka menunggu dan saya tidak suka dengan orang yang tidak tepat waktu. Saya juga tidak suka ketika saya berada dalam satu kelompok atau satu frekuensi orang-orang yang tidak satu visi dengan saya. Ketika misalnya saya berada di satu kelompok yang benar-benar tidak saya banget gitu, saya cenderung menutup diri, yang tadi saya bilang di kelemahan saya, dan saya tidak menyukai hal tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hobi saya. Yang pertama dan paling utama, hobi saya adalah membaca. Saya suka membaca novel, saya suka membaca cerpen, dan saya juga suka membaca webtoon. Novelnya ini yang paling sering saya baca adalah novel-novel karya Terry. Lalu yang kedua, saya adalah orang yang suka menonton film. Biasanya drama Korea ya, ini hobi umat-umat wanita yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, saya juga suka menulis. Dulu waktu SMA saya sempat tergabung di klub jurnalistik dan klub pecinta buku. Juga saya tergabung dalam klub pembuatan majalah SMA. Tapi sekarang mungkin kemampuan menulis saya agak sedikit menurun karena saya
menulis. Terakhir kali saya menulis adalah tahun 2020, tapi awal tahun 2020, yaitu ketika saya kembali ke kantor pada saat menunaikan cuti tugas belajar. Di situ saya sempat mengikuti lomba penulisan cerpen dan juga menulis beberapa topik dan artikel untuk kantor. Yang selanjutnya, ini menurut beberapa teman-teman dan termasuk suami saya ini orang yang suka belajar. Jadi ketika saya kembali ke kuliah lagi di tahun 2020 ini dan juga waktu kemarin ujian grading atau ketika saya diikutkan diklat, saya cenderung untuk benar-benar belajar sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi saya orang yang suka mencari tahu dan suka belajar setelah membaca buku pelajaran. Yang selanjutnya yang akan saya ceritakan adalah tentang prestasi saya. Sewaktu saya masih bersekolah di SD, SMP, dan SMA, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan menjadi leading 1 untuk setiap tahunnya. Lalu yang selanjutnya ketika saya berada di D1 pajak di BDK Denpasar, saya juga dipercaya untuk bisa mengemban amanah sebagai pajak 1 BDK Denpasar. Lalu baru-baru ini, alhamdulillah setelah mengikuti diklat penyuluhan, saya juga bisa mendapatkan gelar sebagai peserta diklat terbaik nomor 2 di diklat penyuluhan gelombang 2 BDK Denpasar. Ya, mengenai impian saya memang bercita-cita untuk bisa kembali ke home base bersama suami saya. Karena kebetulan suami saya juga merupakan seorang pegawai pajak. Lalu setelah melanjutkan pendidikan di D3 ini, saya juga bercita-cita untuk bisa meraih pendidikan lagi di sarjana dan S2 nantinya. Lalu saya juga memimpikan untuk bisa menjadi fungsional penyuluh pajak yang handal, berprestasi, tekun, dan tetap menjaga kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya tentang kejadian yang paling berkesan yang membentuk karakter saya. Dulu ayah saya pernah berkata pada saya, ketika kamu salah, maka kamu bisa diam, tapi ketika kamu benar, maka kamu harus berani mengutarakan apa yang kamu maksudkan. Itu saya terus bawa dari saya SD ketika saya diberitahukan hal tersebut sampai saya sekarang ini. Jadi ketika saya berada di suatu kelas misalnya atau berada di suatu kelompok, saya ingin berpendapat dan saya takut. Nah, di situ saya menekankan pada diri saya, pendapat saya ini benar atau salah. Menurut pendapat saya ini, saya mengutarakan hal yang baik atau buruk. Ketika saya menjawab ini hal yang baik untuk diutarakan, maka saya ingat kata-kata ayah saya tadi, maka saya harus berbicara. Saya tidak boleh takut berbicara hanya karena saya takut salah. Ketika saya merasa saya benar dan saya tidak mempunyai salah apapun, maka saya harus berbicara dan mengutarakan pendapat saya. Inilah yang selalu saya pegang teguh, pembelajaran karakter dari ayah saya ketika saya kecil. Yang selanjutnya saya akan bercerita sedikit tentang refleksi kehidupan saya. Jadi saya berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga menengah. Ibu saya adalah seorang guru dan ayah saya adalah seorang wira swasta. Tapi di tengah keterbatasan keluarga kami, saya benar-benar merasa saya telah belajar banyak hal ketika saya dulu masih seperti itu. Yang pertama, ibu saya mengajarkan banyak hal pada saya. Beliau yang mencetak saya untuk menjadi orang yang seperti sekarang ini. Beliau orang yang berpengaruh penting dalam kehidupan saya. Ibu saya pernah mengatakan pada saya bahwa ketika kamu mengerjakan satu hal, maka kamu harus mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Jadi ketika saya memang diberi tugas atau diberi wewenang atau diberikan perintah untuk mengerjakan sesuatu, maka saya akan mengerjakan hal itu dengan sungguh-sungguh dan sebaik yang saya bisa. Ibu saya selalu menekankan agar saya selalu menjadi yang terbaik menurut versi saya.
Jadi saya akan selalu mengerahkan segala kemampuan saya untuk bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Maka dari itu, ketika saya mengerjakan sesuatu, saya akan terus meminta restu dan doa dari orang-orang terdekat saya, terutama orang tua saya dan suami saya, karena saya percaya bahwa ketika kita diberikan restu, diberikan ridho, dan diberikan doa oleh orang-orang yang kita sayangi, maka Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan melancarkan jalan kita. Sekian apa yang bisa saya gambarkan tentang diri saya, mulai dari biodata, kelebihan, kekurangan, hal yang saya sukai dan hal yang tidak saya sukai, serta impian saya dan cita-cita saya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.